Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah petani yang baik, bayarlah zakat. Karena kalau kau banyak ibadah, banyak salat, banyak zikir, banyak puasa sunat, tapi kalau tidak berzakat, apa ancaman Allah? Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang yang tidak mau berzakat, menumpuk emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, tak mau menginfakkannya, tak mau menzakatinya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepada mereka, ya Muhammad, mereka akan mendapatkan azab yang amat pedih dan menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, harta mereka itu nanti akan panas mendidih. Lalu bagaimana? Tukwa biha jibahuhum, ditimpakan ke kening mereka, wa junubuhum, ke pundak mereka, wa zuhuruhum, ke belakang mereka, wa junubuhum, ke usus mereka. Kening, pundak, usus. Kening, stres, depresi, berkunang-kunang. Usus, sakit mah. Sakit mah ini sakit yang diderita oleh orang yang sudah nikah. Mah. Sakit mah. Sakit pundak, sakit tulang. Kening, stres. Usus, mah. Pundak, sakit tulang, depresi. Mau? Kalau tak mau, bayarlah zakat. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang mampu membawa anaknya sholat ke masjid. Betul? Laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah datang ke masjid. Laki-laki yang soleh, sholat di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Hayya 'alas shalah. Lepak bala enam. La ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Dijawabnya pula, kau aja duluan lah. Silakan. Yang tak mau ke masjid silakan. Yang angkuh sombong dengan kesehatannya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya, silakan. Tapi sampai masanya nanti kau akan tua, kau akan layu, kau akan sakit, kau akan stroke, kau akan mimda tema taya bawati. Mampus. Ustaz Somad ini kalau ceramah mestinya dikasih teks biar dibaca, biar jangan keceplosan mulutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panggilan Allah dari masjid kau tak mau datang, tidak apa-apa. Tapi sampai masanya nanti, Pak, kau yang hebat, kau yang ganteng, kau yang kuat, kau yang berotot, kau yang bertenaga, jasadmu pasti akan dibawa ke masjid. Tapi waktu itu kau tak melangkah dengan kaki lagi, Pak. Catatan kakimu tidak dicuris malaikat. Kenapa? Kau dipikul orang ramai. Bukan karena kau raja, tapi karena kau jenazah. Imam sholat zuhur, luruskan shaf, kata imam, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah. Imam pun manggil Bilal ke belakang. Bilal, ya, masukkan jenazahnya. Dulu orang menegur dia. Hai bapak kaya, yang kebunmu sejauh mata memandang. Hai bapak kaya, yang sampan kau sebesar kapal Titanic. Hai bapak kaya, yang hebat rumahmu besar jendela kaca. Hai bapak kaya, rumah gedung hebat, rumah besar, mobil besar, bini besar. Tapi sampai masanya, sekarang kau tidak lagi disapa dengan Pak Kaya, kau tidak lagi ditegur dengan Pak Hebat, tapi sudah dipakai kata ganti yang ketiga. Mana jenazahnya? Mati. Yang kaya-kaya mati. Tapi jangan selesai pengajian ini besok semuanya tak ada yang ke laut. Bang, abang tak jadi ke laut cari ikan. Tak usah lah dek, kita mati juga nanti. Bukan itu maksud saya. Maksud saya tetap semangat cari ikan, tetap semangat nanam kebun, tetap semangat mencari duit, tapi jangan lupa ingat-ingat
Hidup ini Pak sama macam naik mobil, naik motor, gasnya terus. Remnya apa? Remnya adalah mengingat mati. Makanya kalau ada perempuan hobi belanja, hobi shopping, hobi macam-macam, bawa dia ke ziarah kubur. Kalau perlu 3 kali sehari, macam makan obat. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Tak juga mempan, bawa batu nisan tu letakkan di kamar. Masya Allah. Saya rasanya tidaklah berceramah di kampung orang lain. Saya macam berceramah di tengah makcik, di tengah pakcik, di tengah uak, di tengah abang, di tengah adik. Mengalir saja. Mengalir saja. Mengalir seperti air yang mengalir. Kata jamaah, alah ustaz aja kepedean. Tak ada tempat yang kosong kecuali hamba Allah. Masya Allah. Tengoklah anak-anak, awas kalian jatuh, patah tulang. BPJS mahal. Yang sakit-sakit jangan takut, jangan cemas, ambulan siap. Yang haus-haus jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, pemadam kebakaran siap. Daerah mana yang haus, angkat tangan kasih tahu biar saya panggil disemprotkannya. Jamaah kepanasan. Kepanasan tak tadi? Apa pula tidak? Semua bersampul koran. Jujurlah padaku. Tidak, katanya di koran. Kuyak koran. Jamaah kepanasan, didatangkan Allah awan hitam menutup matahari. Kurang sayang apa lagi Allah sama orang singkat? Betul? Begitu hebatnya. Jamaah mengatakan masjid tak muat, tak penuh, dikasih izin lapangan sepak bola. Biasanya yang di sini siapa? Manchester United, Liverpool. Tapi hari ini Manchester libur, Liverpool ke sawah semua. Kata Manchester United, Real Madrid, Barcelona, biarlah kami sore ini tak main bola asalkan pengajian. Tapi kalian doa-doakan juga kami masuk surga kan. Di tempat lain, kalau sudah jam 6 sore, ketika masjid sudah mengeluarkan pengajian, keluarlah suara mengaji Qari Syekh Abdul Basit Abdul Somad Muammar ZA dari Masjid Surau Langgar Musalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak muda mestinya datang ke masjid, siap-siap sholat maghrib. Tapi apa yang terjadi? Begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gol. Di mana itu? Di tempat lain, di Singkep, tak ada orang main bola. Semuanya mendengarkan pengajian. Betul? Penuh. Ini lapangan bola ini kalau penuh berapa ini? Hitunglah sendiri Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan putus asa, yang punya jabatan jangan bangga, yang rakyat jelata jangan merasa hina, karena kita semuanya adalah hamba Allah. Kira-kira kalau diperiksa, jantung orang kaya sama jantung orang miskin sama tak? Sama. Kalau tak percaya, bawa orang kaya, bawa orang miskin, bawa ke puskesmas, suruh ibu itu meriksa, sama. Malah detak jantung orang miskin itu normal. Normal. Tak percaya? Itu kan ada kan? Apa namanya itu? Earphone. Diletakkan ke jantung. Pas dites jantung orang kaya, mobil hutang, rumah hutang, panci pun hutang. Yang lunas cuma satu, bini. Nanti bini hutang. Itu ditanya dulu Pak Kua. Pak Kua, iya, nanti mahar boleh hutang? Tak boleh, kata Pak Kua. Andai kata Pak Kua, karena kita udah lama kawan dekat, hutang aja lah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, tuh hutang. Jaga hati. Yang menenangkan hati ini apa? Bisa hati ini tenang dengan sup tulang. Sedang sup daging tak bisa, apalagi sup tulang. Yang menenangkan hati adalah ala bidzikrillah,
tatmainnul qulub, yang menenangkan hati hanya dengan banyak berzikir mengingat Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu istighfar ibu-ibu yang lagi senang hati. Tapi kalau lakinya tak sembayang, celananya pula pendek, lutut berkudis, sambil masak sarapan pagi. Astagfirullah. Marah kau sama aku, kata laki. Tidak bang, tidak. Minal khataya. Disambalkannya sambal cabai satu mangkuk. Dimakan abang tuh, memang tak mati tapi setengah mati. Habis 15 menit. Ibu-ibunya semuanya ibu-ibu solehah, bapaknya pula soleh-soleh. Kalau sudah berjumpa ibu solehah dengan bapak soleh, maka lahirlah anak-anak yang bisa memimpin kita di masa akan. Datang narkoba, datang sabu-sabu, datang putau, datang khamar, datang zina, datang macam-macam datang. Siapa yang bisa membentengi anak muda kita kecuali sekolah pendidikan agama? Siap memasukkan anaknya ke pesantren? Kenapa di sana yang menjawab? Coba kita tes sekali lagi. Siap memasukkan anaknya ke pesantren? Rupanya ada anak pesantren. Coba lo tengok anak-anak pesantren, jilbabnya panjang, roknya panjang. Selamat mereka pak, selamat mereka bu. Yang menengok selamat, yang berpakaian selamat. Sekarang banyak orang dipakailah celana sempit sesempit-sempitnya, menjerit paha tuh minta tolong. Tolong! Yang memakai tak selamat, yang menengok masuk parit. Atuk-atuk udah tua naik Honda. Nampak anak gadis pakai celana sempit, masuk parit. Mau nengok anak gadis tadi pakai rok pendek, meleleh air liur. Balik ke rumah menengok bini, meleleh air mata. La ilaha illallah. Siap memasukkan anak kita ke pesantren? Siap supaya anak kita pakai jilbab panjang? Siap supaya anak kita menjadi generasi penerus bangsa? Sekali layar terkembang surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Takbir. Melayu adalah Islam. Kalau sudah disebut Melayu, maka Melayu adalah Islam. Melayu Islam. Melayu yang tak Islam hilang me-nya, tinggal layunya saja. Saya bukan orang Melayu Pak Ustaz, saya Minangkabau Pak Ustaz. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau kalau tak ada Islam, hilang Minangnya, tinggal kabaunya saja. Betul? Oleh sebab itu maka kita jaga ini Pak, kita jaga ini Bu. Sampai kapan? Selama hayat di kandung badan, selama roh masih bersemayam dalam jasad, tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai saudara-saudaraku yang berada di Dabu Singkep, yang ada di Kabupaten Lingga, dimanapun berada, Anda punya harta banyak, silakan kirimkan bantuan ke Pondok Pesantren Darul Iman. Yang sanggup mengasih beras, kasih beras. Tak sanggup ngasih beras, ikan tak sanggup, belacan pun tak sanggup, mati aja. Pulang dari pengajian ini, pesantren sudah tutup, tak bisa bertamu karena mereka malam ada mengaji, baca Quran, berzikir. Tapi besok pesantren tetap buka. Besok hari? Saya ingat, cuman ngetes saja. Besok hari Kamis, Bu. Besok hari Kamis, Pak. Datang ke pesantren besok. Bersedekah hari Kamis bagus. Kenapa sedekah hari Kamis bagus? Karena pada hari Kamis amal kita dibawa malaikat ke langit
Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka amalku diangkat pada hari Kamis. Makanya Nabi banyak puasa hari Besok jatah makan, jangan makan. Bapak berkata kepada ibu, "Bu, jatah makanku besok jangan masak." Kata si ibu, "Aku besok memang tak masak." Jatah makan ibu, jatah makan bapak, bungkus dalam rantang, antarkan ke pondok pesantren. Tanya santriwan santriwati, "Assalamualaikum Pak Kiai, Assalamualaikum Tuan Guru, Assalamualaikum Ustadz. Ya, berapa anak yatim di pesantren ini? Saya sedang bawa makanan." Anak yatim kita ada sekitar 200. Keluarkan semuanya. Enggak, 2 orang aja. Karena kebetulan aku bawa rantang 2 biji. Bapak bawa 2 rantang, ibu bawa 2 rantang, abang bawa 2 rantang, makcik bawa 2 rantang. Maka berantang-rantang datang. Dibuka rantang. "Terima kasih ya Pak, terima kasih banyak. Anak yatim kita susah." Pas dibuka, mie. Udahlah mie, dibalik-balik mie tadi, nampaklah ikan teri sembunyi. Ikan teri kurus pula tuh. Permohonannya bukan main. "Inilah makanan kami untuk anak yatim. Tolong doakan supaya istri saya solehah, anak-anak kami menjadi penghafal Quran, supaya rezeki kami lancar." Ya insya Allah. Dibuka mie, tak jadi doa. Gimana mau masuk surga sedekah mie? "Pak Ustadz, saya miskin Pak Ustadz. Saya bukan orang kaya Pak Ustadz." Yang bersedekah mie kecil bukan mie lidi, mihun. "Faman ya'mal." Tertawa ibu tuh membayangkan mihun dalam piring. Kata anak yatim. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sebesar biji sawi pun akan dibalas di akhirat. Jangan berkecil hati. Yang sanggup cuma sedekah mie, jangan kecil hati. Mie itu nanti di akhirat tetap jadi mie juga. Allah akan balas pada orang-orang yang ikhlas. Apa balasannya? "Mala a'yunun ra'at," tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana, jelas suara saya Pak? Kalau memang betul jelas suara saya, angkat tangan sebelah kanan. Jelas. Karena banyak tempat pengajian, suara saya juga selesai acara pengajian, "Gimana suara saya tadi?" "Entah apa-apa," kata Ustaz. Jadi kalian tak dengar? Tidak. Kenapa kalian senyum-senyum di belakang? Lain bunyi Ustaz ceramah. Kalau memang jamaah di sana mendengar suara saya dengan baik, angkat tangan sebelah kiri. Berarti sampai. Jangan lama-lama, basah ketiak. Masya Allah, tabarakallah. Kemana mata memandang, di situ ada orang. Kemana mata melihat, di situ ada muslimat. Orang dan muslimat yang baik-baik ini, inilah yang akan menjadi penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nelayan, jadilah nelayan yang baik. Hai anak-anakku sekalian, kalian tinggal di tepi laut, ikan semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil, asal jangan punya orang. Jangan pula kau pancing kol. Kan ada di tengah laut yang sudah dipasang itu kan? Dipancing ya. Kenapa kau pancing punya aku? Milik Allah. Datang bapak tuh diambilnya batu karang, lemparnya kepala. Kenapa bapak lempar? Ini punya Allah juga nih. Jangan mencuri. Tangkaplah ikan itu yang besar-besar. Nampak ikan besar, tembak. Nampak ikan besar, pancing. Ini membunuh ikan di tengah laut. Dari mulai atuk ikan sampai cucu ikan mati. Siapa lagi yang akan menerima warisan nenek moyang? Kita sekarang bisa makan ikan ini kenapa? Karena nenek moyang kita dulu tidak tamak, tidak rakus. Maka sekarang kita makan ikan. Coba kalau mereka dulu tamak, mereka rakus, punah ikan semua. Makan apa kita? Makanlah batu garang tuh. Benar aku yang dimuliakan Allah. Dulu orang menangkap ikan pakai jaring. Dulu orang menangkap ikan pakai tembak. Dulu orang menangkap ikan pakai pancing. Sekarang menangkap ikan pakai bom atom. Bam! Karang-karang hancur. Ikan-ikan mati. Banyak yang teraniaya. Oleh sebab itu jangan zolim. Apa masalahnya? Ikan bukan manusia. Dia kan makhluk Allah. Mau saya potong, mau saya ambil, terserah saya. Betul.
tapi Allah sudah mengangkat kita menjadi pemimpin di atas dunia ini. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku angkat manusia sebagai pemimpin. Apa yang kita pimpin? Memimpin alam semesta supaya jangan sampai ada yang teraniaya. Jangan bunuh ikan. Kalau tak bunuh ikan, makan ikan-ikan hidup lah kita, Pak Ustaz. Ikan-ikan kecil biarkan besar, lobster-lobster kecil biarkan besar. Setelah besar baru kita panen. Setelah itu baru kita dapatkan hasilnya. Yang penting hidup ini penuh dengan barokah, bukan barongko. Barongko pisang dari Makassar. Saya baru pulang dari Makassar. Ada orang Makassar sini? Agak kareba. Itu aja, yang lain saya tak itu. Saudara yang mandri, tahu mandri, makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda yang hadir dalam pengajian ini, insya Allah anak-anak muda yang terbebas dari zina. Jangan sampai anak bapak ibu dibiarkan berjalan keluar malam pacaran, tak kenal mengenal, pergi sana pergi sini, bonceng sana bencang sini, masuk angin gembung. Kalau kalian bonceng-boncengan, maaf beribu maaf, terjadi perbuatan yang tak diridhoi Allah, tiba-tiba hamil, yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang sakitnya melahirkan meregang nyawa, mati taruhannya laki-laki apa perempuan? Yang merasakan sakitnya menyusukan anak, laki-laki apa perempuan? Yang akan teraniaya malu keluarganya, laki-laki apa perempuan? Putuskan. Laki-laki enak, melenggang dia, mana dia hamil? Nyantai aja bro. Perempuan yang malu. Jaga harkat martabat. Martabat, bukan martabak. Anak-anakku, ku katakan sekali lagi, anak-anakku yang perempuan, kalian adalah anakku, kalian adalah keponakanku. Jaga kehormatan kalian. Jangan sampai kalian mau dibawa orang, jangan sampai kalian mau dibonceng. Kalau kalian punya sepeda motor, tulis di situ, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Kalau datang laki-laki ke rumahmu bertamu, tanya dia baik-baik. Bapak punya mulut, ibu punya mulut, tanya, kau mau apa kemari? Mau silaturahim pak. Silaturahim itu menengok anak gadisku. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau perkasa, datang kemari, pinang anakku dengan bismillah. Setuju? Ini sembarangannya datang petantang petenteng. Si ibu ini pula matre, buka gorden jendela, tengok. Inilah dia yang nampakku dalam istikharah tadi malam. Ceritakannya ke anaknya, panggilnya anak-anak, sini. Tengok mobil dia. Iya kan? Betul mah katanya. Memang sifat emak ini turun ke anak ternyata. Betul, inilah ini. Ini nikahkan, kata suaminya. Jangan dulu, mana tahu dia penipu. Tidak, cepat-cepat daripada disambar orang. Akhirnya dinikahkan. Seminggu setelah itu balik ke rumah meleleh air mata. Oma, kenapa? Kenapa? Rental. Rupanya mobil itu mobil rental. Tahankanlah, dunia tak dapat, akhirat melayang. Banyak yang soleh-soleh dari Dabo Singkep ini, betul? Tuh anak-anak muda soleh pakai baju pink tuh. Masya Allah, baju Melayu ganteng-ganteng. Untung tak ada anak gadis saya. Kalau ada anak gadis saya pilih mereka salah satu jadi menantu saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua akan mati pak. Kita ini semua akan mati bu. Yang akan melanjutkan siapa? Anak-anak kita ini yang akan melanjutkan dunia ini. Mereka yang akan memimpin Dabo Singkep, mereka yang akan menolong agama Allah. Maka dari sekarang kita didik mereka pendidikan agama. Masukkan SMP, celana pendek, rok pendek, lutut berkudis. Jam 12 cabut ke tepi laut, mabuk, pakai lem pula tuh, dihirup lem, masuk. Apa yang diharapkan dari generasi ini? Maka kita serahkan mereka kepada kiai, kepada tuan guru. Insya Allah selamat Dabo Singkep sampai hari kiamat datang insya Allah. Kami di Pekanbaru pak. Pekanbaru itu kalau mau ke laut naik speed dari Sungai Duku 5 jam baru sampai. Dari Sungai Duku Pekanbaru kalau mau ke tepi laut 5 jam naik sampan. Belum sampai. Laju tak boleh. Kalau laju ombaknya sampai ke depan memaki orang. Jangan laju. Tak bisa laju, pelan. Apa sebetulnya yang Ustaz Somad ingin sampaikan?
Kalau terjadi ombak di tengah laut, tidak akan sampai ke Pekanbaru. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Tapi di Dabu Singkep, sudah lama malaikat itu mau menggoncangkan karena pelaku perbuatan maksiat. Yang buat dosa, yang berzina, yang makan riba, yang makan haram, yang buat maksiat, yang sabu-sabu, yang narkoba. Sudah lama laut itu mau naik ke atas. Kenapa dia tak jadi? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab selama ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ada orang berselawat di Dabu Singkep, maka azab tidak akan turun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka masih beristighfar. Tanya pula apa nih yang lain katanya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tsunami tidak akan naik ke atas, gempa tidak akan menggoncang Dabu Singkep, langit tidak akan menurunkan hujan batu. Wa hum yastaghfirun. Maka banyak-banyak beristighfar. Berapa kali Nabi beristighfar sehari semalam? Wallahi demi Allah, inilah astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah sehari semalam mi'ata marrah, 100 kali Nabi beristighfar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau 100 kali sehari semalam, sehabis sholat berapa kali itu? 20. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini sekarang banyak yang beristighfar nih. Sebelah kanan istighfar, sebelah kiri remote. Ada yang istighfarnya pelan tapi riak pula. Hidupkan kamera. Baru sih. Astaghfirullah Rabbal bara. Tak ada like ini. Biarlah istighfar antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Insya Allah kalau kita jaga ini akan selamat, insya Allah. Amin. Pejabat ini paling lama 2 periode. Itu pun kalau tak datang KPK. Pejabat paling lama 2 periode. Itu pun kalau dipilih orang. Kalau engkau jujur dan amanah, maka di akhirat kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Pada hari itu tak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah. Di antara yang pertama mendapat naungan adalah al-imamul adil, pejabat yang adil. Tapi kalau kau berkhianat, maka nanti datang menghadap Allah. Ada orang-orang yang menghadap Allah bisyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajin, hajinya banyak, tapi ternyata menganiaya orang, menzolimi orang, memakan harta orang dengan cara batil. Maka puasanya diambil, zakatnya diambil, hajinya diambil, habis amalnya. Orang yang menuntut masih banyak, diambil dosa mereka, ditimpakan kepada mereka, diambil dosa mereka, ditimpakan kepada pejabat-pejabat yang curang. Akhirnya mereka dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Tidak ada cara lain kecuali amanah, memegang amanah umat. Dulu ketika masih ada jabatan, masih ada kekuasaan, masih berseragam, masih dihormati orang, pintunya dibuka. Setelah pensiun, pintu buka sendiri, tangan menggeletar. Kena penyakit post power syndrome. Dulu dihormati orang, bapak yang terhormat. Dulu kalau datang disambut orang pakai baleho, pakai karpet merah, disambut Bismillah tawassalna billah la 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 la. Tapi begitu sudah tidak ada jabatan, keluar dari mobil, masuk ke masjid, jangankan ditegur orang, hidung pun tak menyaut. Akhirnya tertekan dalam batin, sakit perasaan. Kenapa aku tak ditegur? Kenapa aku tidak dimuliakan? Kenapa aku tidak disambut dengan umbul-umbul? Pulang ke rumah, stroke, stres, depresi, gul. Kalau pernah tangan menandatangani bantuan untuk pondok pesantren, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Kalau pernah tangan memberikan santunan untuk penggali kubur, untuk yang memandikan jenazah orang mati, untuk anak yatim, untuk sekolah MDA, guru-guru agama kita gajian 3 bulan sekali, itu pun gajinya 300.000 dipotong sunat masal. Apa yang bisa menolong agama kita? Alhamdulillah, Dabu Singkep, Kabupaten Lingga tetap mendapatkan pemimpin yang baik-baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Bisa dipahami ceramah saya ini? Masuk ke dalam hati. Kalau disampaikan dari hati, ke hati juga masuknya. Tapi kalau sampaikan dari mulut, ke mulut juga namanya. Apa namanya? MLM, multi level marketing.
Di akhir majelis ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita disampaikan umur sampai ke bulan suci Ramadan.